Sinpo TV kembali hadir bersama saya Andi Rezaldi dalam berita pilihan selama sepekan. Partai Gerindra siap bantu Prabowo maju dalam Pilpres 2024. Polisi berikan keterangan lengkap kisruh di Wadas. Jenderal Dudung sampaikan klarifikasi ucapannya Tuhan kita bukan orang Arab. Pembalap MotoGP Mandalika sudah tiba di Indonesia. KKP tangkap kapal ikan asing berbendera Malaysia. Berikut berita pilihan selengkapnya. Partai Gerindra merayakan hari ulang tahun yang ke-14 pada Minggu 6 Februari 2022. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan 14 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Partai Gerindra untuk membangun sebuah partai politik hingga saat ini. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra. 14 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk Partai Gerindra menjadi seperti saat ini. Jalan yang terjal dan berliku dan perjuangan banyak orang yang membuat Partai Gerindra menjadi besar seperti sekarang ini. Kita tidak boleh melupakan perjuangan orang-orang yang telah mendidik kita dalam membesarkan partai ini. Kita juga sudah selalu hampir menang dan nanti pada waktunya pemilu 2024 kita harus menang. Pada saat itu Prabowo Presiden, Gerindra menang. Mari bersatu membangun bangsa. Selamat ulang tahun Partai Gerindra ke-14. Dalam perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-14 pada Minggu 6 Februari 2022, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan dirinya siap mengantarkan Prabowo Subianto menjadi calon Presiden Republik Indonesia di pemilu 2024. Partai Gerindra merayakan hari ulang tahun yang ke-14. 14 tahun bukanlah waktu yang singkat bagi Partai Gerindra membangun sebuah partai politik hingga saat ini. Jalan yang penuh liku hingga diwarnai drama politik kerap membuat Partai Gerindra pasang surut sampai akhirnya Partai Gerindra menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia. Dalam perayaan hari jadi yang ke-14, Ketua Harian DPP Partai Gerindra yakni Sufmi Dasko Ahmad berpesan kepada kader agar tidak melupakan orang-orang yang telah berjuang dan membesarkan Partai Gerindra sebelumnya. Selalu menjadi urutan kedua dalam kontestasi pemilu, menjadi motivasi Partai Gerindra untuk mewujudkan cita-cita Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menjadi Presiden Indonesia di tahun pemilu 2024. Kita berjuang untuk membela keadilan. Kita berjuang untuk membela rakyat yang lemah, rakyat yang miskin. Dan juga untuk menjaga kehormatan bangsa, kemerdekaan bangsa, dan kedaulatan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita harus terus membulatkan tekad kita bahwa kita terus bersemangat dan tidak akan pernah menyerah. Kita terus akan melaksanakan perjuangan gerakan kita, partai kita demi kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Saya Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra. 14 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk Partai Gerindra menjadi seperti saat ini. Jalan yang terjal dan berliku dan perjuangan banyak orang yang membuat Partai Gerindra menjadi besar seperti sekarang ini. Kita tidak boleh melupakan perjuangan orang-orang yang telah mendidik kita dalam membesarkan partai ini. Kita juga sudah selalu hampir menang dan nanti pada waktunya pemilu 2024 kita harus menang. Pada saat itu Prabowo Presiden, Gerindra menang. Mari bersatu membangun bangsa. Selamat ulang tahun Partai Gerindra ke-14. Masih dalam perayaan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-14, fraksi Partai Gerindra turut membagikan sembako kepada para pekerja di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan hal tersebut merupakan salah satu cara Partai Gerindra berbagi kebahagiaan.
Partai Gerindra merayakan hari jadinya yang ke-14 dengan membagikan sembako kepada para pekerja yang ada di Parlemen Senayan, Jakarta. Membagikan bingkisan atau sembako kepada tenaga honorer, petugas kebersihan, dan petugas keamanan di DPR menjadi salah satu tujuan acara yang digelar pada hari ini. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bagi-bagi sembako kepada para pekerja di parlemen sebagai rasa terima kasih karena telah membantu para anggota dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dirinya juga menyebut acara ini dilaksanakan sebagai salah satu cara Partai Gerindra berbagi kebahagiaan atas ulang tahun yang ke-14. Sebelumnya Partai Gerindra sudah membagikan sembako kepada panti asuhan dan orang yang membutuhkan di sekitar kantor DPP Partai Gerindra. Hal yang sama juga dilakukan di seluruh DPD dan DPC Partai Gerindra. Sekjen Gerindra yang juga sebagai wakil ketua MPR itu juga menjelaskan alasan Partai Gerindra tidak mengadakan acara secara besar-besaran. Peningkatan angka kasus COVID-19 menjadi alasan Partai Gerindra merayakan hari ulang tahunnya dengan sederhana. Ya, hari ini kami membagikan bingkisan kepada Pamdal, tenaga honor, terus kepada OB, kepada dan seterusnya lah. Begini, kami merasa sebagai anggota DPR dan anggota MPR bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, maksimal, karena jasa orang ini. Ada yang menyediakan minum ketika haus, ada yang menyediakan makanan ketika lapar, ada yang menjaga keamanan dan kenyamanan baik di rumah dinas ataupun di sini, ada yang standby dengan pengobatan kalau ada berbagai macam keluhan karena mereka, ada yang menyiapkan surat-surat karena tenaga mereka. Itulah cara kami berterima kasih kepada orang-orang di sekitar kami dalam menjalankan fungsinya, sehingga kami hari ini ketika berulang tahun partai ini, izinkan kami memberikan cara kami berbagi bahagia, berbagi kesenangan dengan cara membagi sembako. Itulah, dan mudah-mudahan ini bisa diterima sebagai bentuk keikhlasan antara kami dan mereka. Persaudaraan, persahabatan, kami bisa diterima dengan uluran tangan dari keduanya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Halida Dianisina melaporkan untuk Sinpo TV. Pembalap MotoGP yang juga termasuk andalan Repsol Honda, Marc Marquez, telah tiba di Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid pada Senin 7 Februari 2022, menjelang bergulirnya tes pramusim di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Hello Lombok, hello Indonesia. Direktorat Jenderal PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap satu kapal ikan berbendera Malaysia yang kedapatan melakukan illegal fishing di perairan Selat Malaka. Penangkapan sempat diwarnai tembakan peringatan dari petugas PSDKP lantaran kapal sempat berupaya melarikan diri keluar zona batas Indonesia. Kapal ikan berbendera Malaysia ini berhasil ditangkap kapal pengawas hiu 01 di wilayah pengelolaan perairan Indonesia 571 di Selat Malaka pada Sabtu malam kemarin. Petugas sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara lantaran kapal ikan bernomor lambung PKFA 7496 ini sempat berupaya melarikan diri ke zona luar perairan Indonesia sebelum akhirnya berhasil dilumpuhkan petugas PSDKP. Dari dalam kapal ikan ini, petugas turut mengamankan 4 awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Selain illegal fishing, petugas juga menemukan kapal ikan ini masih menggunakan alat pancing jenis trau yang penggunaannya dilarang di Indonesia karena menimbulkan daya rusak tinggi bagi ekosistem laut. Untuk proses hukum, kapal ikan Malaysia beserta para awak kapal dibawa ke kantor stasiun PSDKP Belawan. Implementasi KKP Accelerate tahun 2022 dan tetap berkomitmen zero toleran terkait pelaksanaan illegal fishing. Jajaran PSDKP terus melaksanakan kegiatan patroli pengawasan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia.
khususnya dilaksanakan di WPP 571 Selat Malaka. Jajaran Ditjen PSDKP dengan kapal pengawas Hiu 01 pada hari Sabtu 5 Februari 2022 telah berhasil melaksanakan penghentian, pemeriksaan, dan penahanan terhadap kapal ikan asing berbendera Malaysia. Diindikasikan kapal tersebut melaksanakan pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan juga menggunakan alat tangkap yang dilarang, yaitu trol. Selanjutnya, kapal tersebut kami bawa ke Satwas Dumai di bawah Pangkalan Belawan untuk dilaksanakan proses lebih lanjut. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan mengatakan pihaknya telah mengembalikan 64 warga desa Wadas yang ditangkap saat pengawalan tim pengukur lahan penambangan batuan andesit di Desa Wadas, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di Mabes Polri pada Rabu 9 Februari 2022. Terkait dengan pelaksanaan pengamanan quarry atau lokasi pertambangan tanah atau batuan yang digunakan untuk keperluan proyek seperti material tanah dan timbunan di Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Di hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 pukul 7 sampai dengan selesai telah dilaksanakan pelaksanaan pengamanan pengukuran kuari Desa Wadas, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo. Dengan kronologisnya, pembangunan bendungan ini dimulai sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai sekarang, namun belum bisa terselesaikan dikarenakan adanya gugatan pada tanggal 23 Juli 2021 dari warga Desa Wadas terhadap pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke PT UN Semarang. Ini terkait dengan pembaruan penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Jadi di Kabupaten Purworejo dan Wonosobo, Jawa Tengah. Terhadap gugatan perwakilan warga Desa Wadas diputus oleh PT UN Semarang dengan putusan nomor 68 /G /PU 2021 /PT UN /SMG tanggal 30 Agustus 2021 yang berisi menolak seluruh gugatan dari perwakilan warga Desa Wadas dan menghukum para penggugat. Kemudian pada tanggal 6 Desember 2021 di kantor wilayah BPN Jateng dilakukan mediasi antara warga yang pro dan kontra. Pada tanggal 4 Januari 2022, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Gubernur, dan Pangdam membentuk tim WOP untuk menyelesaikan kasus bendungan Wadas tersebut. Kemudian adanya permintaan bantuan pengamanan pengukuran yang berasal dari Kementerian PUPR dengan surat nomor UM 0401 AG 3.4/45 tanggal 3 Februari 2022 dan Kementerian ATR BPN Kabupaten Purworejo dengan surat AT.02.02 344/3306 2 Romawi
2022 tanggal 4 Februari 2022. Kemudian pada tanggal 8 Februari 2022 dilaksanakan kegiatan pengamanan pengukuran lokasi tambang tersebut. Kegiatan pengamanan dimulai pada tanggal 6 Februari 2022 dengan mengadakan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kapolda bersama Pemprov, BPN, dan BBWSO. Itu tahapannya dilakukan pengecekan, perlengkapan personil pengamanan yang tentu mengikuti prokes ya, melakukan swab dan PCR kepada seluruh personil BKU dengan hasil negatif sebanyak 198 personil. Jadi kita tetap mengikuti protokol kesehatan. APP atau arahan telah disampaikan oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah pada saat apel pengamanan. Kemudian pada tanggal 7 Februari 2022 dilakukan tactical floor game di Polres Purworejo. Kemudian tahapan telah dilakukan dan dilakukan juga pembagian tugas oleh masing-masing tim. Setelah melakukan tahapan-tahapan pengamanan, kemudian tentu tahapan melakukan negosiasi kepada masyarakat yang kontra, dan Satgas Pengamanan melakukan pendampingan menuju objek pengukuran yang sudah ditentukan bersama tim pengukur sampai dengan selesai. Terhadap kelompok-kelompok yang kontra dan memprovokasi warga yang akan diukur bidang tanahnya, Satgas Gakum melakukan pengamanan. Kemudian dijelaskan tentang perkembangan situasi, dan Satgas Polda Jawa Tengah terus melaksanakan pengamanan pengukuran yang dilakukan oleh tim pengukur dari BPN, BBWSO, Dinas Pertanian, dan Kemenko Maritim dan Investasi. Selain itu juga dilakukan pendampingan untuk memastikan tidak terjadi penggunaan kekerasan ataupun pelanggaran personil Satgas yang melaksanakan PAM. Seluruh tim pengukur dan tim Satgas Pengamanan pada pukul 17.00 meninggalkan area Desa Wadas dengan lengkap dan aman. Selama pelaksanaan pengukuran tahap 1, tidak ada terjadi kekerasan anggota Polri kepada masyarakat, dan kegiatan berjalan lancar. Beberapa hasil kegiatan yang telah dilakukan yaitu terlaksananya pendampingan pengukuran oleh tim BPN, BBWSO, Dinas Pertanian Kabupaten Purworejo, dan Kemenko Marves yang berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Hasil pengukuran hari ini, maksudnya hari tersebut ya, sebanyak 144 bidang dari target 150 bidang, dan sisanya akan dilanjutkan hari esoknya. Kemudian pada kegiatan tersebut, tim mengamankan beberapa orang. Tentu pada saat pengamanan, beberapa orang yang diamankan dilakukan swab COVID-19 dan didapat satu warga yang terkonfirmasi COVID sehingga menjalani isolasi terpusat. Dan saat ini beberapa warga
yang diamankan karena sesuatu hal saat ini semuanya sudah dikembalikan ke keluarganya. Saya ulangi, kondisi saat ini seluruh warga yang diamankan telah dikembalikan semuanya atau seluruhnya kepada keluarganya. Sekali lagi, kegiatan berjalan dengan lancar serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi sembako murah, ratusan warga rela antri dengan membawa anak balita di operasi Pasar Murah yang diadakan Pemda DKI di halaman kantor Kelurahan Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Pada Kamis pagi, setiap warga hanya boleh membeli satu kemasan minyak goreng seberat 2 liter dengan harga Rp28.000. Beginilah suasana antrian warga Utan Kayu Selatan sambil membawa anak balita agar mendapatkan satu kemasan 2 liter minyak goreng murah dengan harga Rp28.000. Petugas Satpol PP terpaksa harus mengatur antrian agar tetap jaga jarak dan mematuhi protokol kesehatan. Dengan diadakan sembako murah ini, merasa sangat terbantu. Dikarenakan kesulitan mendapatkan minyak goreng di pasaran dengan harga standar yang ditentukan pemerintah. Pasar murah ini dilaksanakan oleh perusahaan milik Pemda DKI untuk membantu masyarakat Jakarta dari mahalnya sembako dan kelangkaan minyak goreng. Iya. Harga yang dijual di sini lebih murah gak Bu daripada yang di pasar? Ibu di sini beli apa aja Bu? Ada gula, beras sama minyak goreng. Harga satu itemnya berapa Bu? Yang ini 2 liter kena Rp28.000. Untuk berasnya Bu? Berasnya Rp55. Kalau gula? 12,5. Harga yang dijual di bazar ini sangat membantu gak Bu? Membantu banget. Sangat ya, membantu. Rasanya gimana Bu? Ya kan di sini lebih murah. Iya. Dengan yang di pasar itu. Senang sih. Sebenarnya mah kalau bisa banyak sih pengennya lagi, cuma ngantrinya panjang. Jadi ya segini aja dulu. Dibatasin. Iya. Jadi kalau misalkan mau lagi harus ngantri lagi. Oh, berarti per antrian boleh ya minimal 2 liter aja. Kalau untuk beras bebas sama gula. Cuma minyak aja yang diatur cukup satu. Karena ada info dari RT saya ada buat pasar murah sembako. Harga yang jual di sini lebih murah gak Bu daripada yang di pasar? Iya Mas, beda banget, terutama minyak. Beras juga tuh kan, beras juga lagi mahal tuh. Nah, di sini kan lumayan itu Abang. Ibu di bazar ini beli apa aja Bu? Maunya beli banyak, tapi nggak sanggup bawanya. Nanti saya balik lagi ngantri. Emang yang dijual apa aja Bu itemnya Bu? Ini ada terigu, minyak goreng, beras, itu aja sih. Harga yang dijual di bazar ini sangat membantu gak Bu? Oh iya Mas, sangat, terutama minyak goreng. Minyak goreng di pasar tuh masih 20, minyak yang curah. Di sini berapa Bu? Kalau di sini tadi cuma 14, udah kemasan lagi yang higienis kan. Ekonomis, higienis, bersih kayak gitu. Kalau di pasar yang curah, yang kiloan masih 20.000, belum sanggup belinya. Kayak gitu. Jadi beda jauh, ini kan beli 2 liter tuh 28 aja. Kalau di pasar 40.000. Iya. Selain minyak goreng yang hanya boleh dibeli satu orang per satu kemasan, pemerintah juga menyediakan beras per 5 kg dengan harga Rp47.000 dan gula dengan harga Rp12.500 per kilogram dan juga tepung terigu per kilogram dengan harga Rp8.500. Selain minyak goreng yang hanya boleh dibeli satu kemasan per orang, warga bebas membeli yang lain berapapun. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan untuk Sinpo TV. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi anaknya, AKP Novandi Arya Karisma, dan kader Partai Solidaritas Indonesia Fatima. Ditemani Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat, Kompol Purwanta Zainal mengamati beberapa sisi mobil Toyota Camry berwarna hitam yang terbakar pada insiden kecelakaan tersebut. Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin datangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi anaknya. Terlihat Zainal berjalan menuju mobil depan bagian kiri yang ditempati oleh anaknya AKP Novandi Arya Karisma saat berkendara bersama Fatima.
Setelah mengamati beberapa sisi bagian mobil, Zainal langsung pergi meninggalkan Polres Jakarta Pusat tanpa mengeluarkan sepatah kata. Kasat Lantas Polres Metro Jakarta Pusat Kompol Purwanta mengatakan, kunjungan Gubernur Kalimantan Utara hanya untuk melihat kondisi mobil yang ditumpangi anaknya. Mewakili pihak keluarga, Kasat Lantas Purwanta menyampaikan, mohon doa untuk almarhum serta memaafkan segala kesalahan yang pernah dilakukan oleh almarhum. Ya, mohon doa semoga almarhum diampura segala dosanya. Sudah itu aja. Berarti yang tadi bersangkutan ayahanda dari korban ya Pak? Iya. Itu untuk ngecek apa itu Pak? Ya beliau tadi ngecek. Itu faktanya itu aja. Cukup ya? Perkembangannya ada informasi lain dari dia nggak ya Pak? Iya Pak. Nggak ada, cuman mohon doanya itu saja. Berarti yang bersangkutan hanya mengecek kondisi mobil korbannya? Iya. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman klarifikasi soal pernyataannya yang menyebutkan Tuhan kita bukan orang Arab. Menurutnya Tuhan sudah pasti mengerti apa yang dimaksudkan manusia tanpa harus berbahasa Arab. Tuhan kita bukan orang Arab. Pernyataan yang keluar dari mulut Jenderal Dudung saat memberikan keterangan mengenai konsep ketuhanan dalam podcast bersama Deddy Corbuzier menuai polemik. Polemik muncul karena tidak sedikit yang beranggapan Jenderal Dudung tidak berhak berbicara konsep ketuhanan, mengingat tupoksi dari Jenderal Dudung adalah TNI, bukan seorang alim ulama ataupun ustadz. Namun faktanya, Jenderal Dudung merupakan lulusan santri yang memahami konsep ketuhanan. Hal tersebut disampaikan Jenderal Dudung saat klarifikasi di hadapan media bersama pimpinan redaksi. Menurutnya perkataan Tuhan bukan orang Arab adalah perumpamaan bagi siapapun yang ingin berdoa kepada Tuhan tidaklah perlu harus berbahasa Arab. Tuhan pastilah mengerti terhadap umatnya jika berdoa menggunakan bahasa apapun, termasuk bahasa Indonesia. Pernyataan serupa pernah disampaikan oleh Ainun Najib, namun tidak ramai menjadi polemik. Justru saat Jenderal Dudung yang berbicara, terjadilah polemik. Nah, yang statement Tuhan bukan orang Arab itu tadi bisa sampaikan juga. Ya, karena menurut saya Tuhan itu bukan orang, apalagi orang Arab. Bukan persis itu pernyataan saya sama seperti Pak Ainun Najib. Saya pakai bahasa apa aja saya berdoa bisa. Allah itu Tuhan itu maha tahu. Ya, apa yang pakai bahasa Arab? Saya bahasa Arab saya bisa. Tetapi kalau hal-hal yang krusial, misalnya kalau saya berdoa, misalnya saya berdoa, dan sakirin namdan, naimin namdan, dihafiin nama, wa yukafi'u majida, ya Rabbana lakal hamdu kama yambagi jalali wajhika al-karim wa ajimi sultanin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawakkalna wa rahmatan ila ma tawakkalna wa badalna. Allahumma habibna nafis sakaratil wa najatna min saya bisa, itu doa selamat. Tetapi kalau doa, ya Allah, saya ingin membantu orang, ya Allah, saya ingin menolong. Saya cita-cita saya hanya satu dari dulu. Saya ingin menolong orang, saya ingin membantu orang. Karena dengan tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kepada orang-orang yang amanah. Hanya itu doa saya. Tapi pakai bahasa Arab, saya kan nggak bisa membantu orang, menolong orang. Ada yang bisa nggak? Paling Habib itu tuh bisa. Habib, Hussein, selama ini saya bawa kemana-mana. Tapi apa Tuhan, apa Allah itu mengerti bahasa saya? Bahasa Indonesia? Paham. Bahasa India aja kamu tahu itu. Mau bahasa manapun sedunia ini bahasa, Tuhan tahu apa yang diminta. Makanya saya doa, kita tuh hanya doa kebaikan. Saya janganlah sekali-sekali menjelekkan orang, memaki orang, membuka orang. Saya pernah ngobrol dengan Presiden Jokowi itu ngobrol dengan beliau. Selama saya ngobrol bicara dengan beliau, sedikit pun beliau tidak pernah menjelekkan orang. Itu hebatnya Presiden. Memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek. Beliau tidak pernah. Hatinya bersih sekali. Makanya Tuhan mentakdirkan beliau jadi presiden itu. Kayaknya itu ya. Makanya bersih. Hati kita harus bersih, pikiran bersih, ucapan bersih. Tidak. Coba kalau Habib Smith itu gak usah ngomong macam-macam. Udah. Rizik juga pulang dari sana. Udah. Dia gak usah macam-macam ibadah yang baik. Berbuat yang baik. Gak usah ngata-ngatain. Gak usah ngomong apa-apa. Udah.
Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat pada orang lain. Dari Jakarta, Ricky Iskandar, Halida Dianisa melaporkan untuk Sinpo TV. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menghadiri acara perayaan Hari Pers Nasional ke-76 di Balai Wartawan Polda Metro Jaya pada Selasa 8 Februari 2022. Dalam perayaan tersebut, Kapolda didampingi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol E. Julpan, beserta jajaran serta Ketua Forum Warta Polri Ahmad Faruk. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran hadiri perayaan Hari Pers Nasional ke-76 di Balai Wartawan Polda Metro Jaya. Dalam sambutannya, Kapolda menyampaikan, wartawan yang bertugas di Polda Metro Jaya bukan hanya sekedar mitra kerja, tetapi merupakan sahabat Polda Metro Jaya. Sinergi jurnalis dan lembaga kepolisian sangat penting untuk pemberitaan di masyarakat. Lebih luas, Kapolda juga menyampaikan, jurnalis jangan pernah bosan untuk memberikan kritik kepada instansi kepolisian. Polisi tidak hanya menghadirkan rilis untuk bisa diliput para jurnalis, tetapi kepolisian juga membuka ruang untuk jurnalis mengkritik. Diharapkan ke depannya, teman-teman wartawan di Polda Metro Jaya bisa semakin profesional dan semakin kritis objektif dalam menyajikan berita kepada masyarakat. Selamat Hari Pers Nasional yang ke-76 ya. 76 ini usia yang sudah tidak muda lagi. Mudah-mudahan dengan usianya yang sudah matang, insan pers, khususnya teman-teman wartawan Forum Wartawan Polda Metro Jaya akan semakin profesional, akan semakin kritis, objektif, memberitakan hal-hal yang berkaitan dengan Polda Metro Jaya. Saya paham sepenuhnya wartawan Polda Metro Jaya ini bukan hanya sekedar mitra, tapi sahabat buat saya. Sahabat. Kalau nggak mungkin saya bersahabat dengan Ipan. Ya Pak, mana Pak? Mana? Ya, nggak mungkin. Udah lama. Zaman saya kapten udah kenal Ipan. Tapi itu udah pensiun Pak. Karena belum. Nah, masih di sound ya kan? Nggak mungkin bersahabat. Jadi bagi wartawan muda-muda, Anda bukan hanya sekedar mitra, tapi Anda adalah sahabat buat saya. Banyak hal yang harus saya perbaiki karena mendapat masukan dari teman-teman media. Jadi jangan bosan memberikan masukan, memberikan kritik. Saya pasti akan hadapi itu semua untuk melakukan introspeksi. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Dava Rizkiano melaporkan untuk Sinpo TV. Demikian berita pilihan sepekan kali ini. Tetap saksikan berita terkini di Sinpo TV, Sinpo ID, dan media sosial Sinpo lainnya. Saya Andi Rezaldi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.